Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang terdiri dari transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara. Menurut Ball dan Wildas pada tahun 2004, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah karakteristik bisnis internasional. Yang pertama, menggunakan mata uang yang berbeda atau lebih dari satu mata uang. Yang kedua, sistem hukum yang berbeda. Yang ketiga, budaya yang berbeda. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Dan yang kelima adalah letak geografis yang berbeda. Yang ketiga, jenis aktivitas bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor, menjual produk dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua adalah impor, membeli produk luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Yang ketiga adalah foreign direct investment atau FDI, penanaman modal yang dilakukan investor luar negeri. Yang keempat ada foreign portfolio investment atau FPI, mengacu pada investasi jangka pendek dalam instrumen keuangan, misal saham dan obligasi di negara lain. Yang kelima adalah lisensi internasional, strategi di mana lisensor memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Yang keenam adalah waralaba internasional, merupakan perjanjian antara pihak luar negeri dan dalam negeri, di mana salah satu pihak dalam perjanjian mendapat hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian. Yang ketujuh adalah kontrak manajemen internasional. Yang terakhir adalah hambatan masuk bisnis internasional. Yang pertama adalah batas komersial dan tarif impor. Tarif biaya impor adalah pajak yang dikenakan pada barang yang dinegosiasikan, baik barang berupa impor dan ekspor. Yang kedua adalah perbedaan dalam bahasa, budaya sosial atau budaya. Perbedaan bahasa seringkali merupakan hambatan untuk kelancaran perusahaan internasional, karena bahasa adalah alat komunikasi vital dalam bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Yang ketiga adalah kebijakan dan legislasi. Hubungan politik yang buruk antara suatu negara dan negara lain juga menghasilkan hubungan bisnis yang terbatas dari dua negara. Istilah hukum yang berlaku di suatu negara terkadang membatasi kegiatan internasional. Yang terakhir adalah hambatan operasional. Hambatan lain untuk perdagangan internasional atau bisnis dalam bentuk masalah operasional, yaitu transportasi atau transportasi barang yang dinegosiasikan dari suatu negara ke negara lain.